sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai warga senior, siapa di sini yang sering cek kesehatan dan hasilnya selalu aman? Memang rasanya bisa bernapas lega ketika rapot kesehatan kita terlihat bagus. Tapi jangan mudah terlena loh warga senior. Karena tubuh ini terus berubah tanpa kita sadari. Narasumber kita hari ini, Ibu Ciswati, selama ini rajin periksa kesehatan dan hasilnya selalu normal. Ketika masuk di usia 40-an, Ibu Ciswati mulai merasakan keluhan kesehatan. Meskipun sempat membaik, tapi kondisi kesehatannya cenderung menurun dan terus berulang. Dari sini kita belajar. Sehat itu bukan hasil sekali periksa, tapi proses yang harus kita jaga. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Aditya Herpavi. Ya, terima kasih rekan saya Teguh Cahyana. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi menjadi pengingat bagi kita semua ya. Rapot kesehatan kita terlihat bagus, terus santai deh, terlena deh. Hati-hati pemirsa. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita ada dua orang praktisi kesehatan, ada Mbak Anita dan Mas Yohanes. Dan tentunya seorang narasumber yang khusus datang ke sini mau dapat solusi agar masalah kesehatannya segera teratasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut pemirsa, mari kita simak bersama info sehat berikut ini. Berikut adalah info sehat bagi Anda. Kurang tidur memicu pengentalan darah yang berakibat fatal. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Silakan Mas Yo. Ya, jadi pemirsa di rumah, tidur ini memegang peranan penting untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Karena ketika seseorang itu kurang tidur, maka dampaknya itu sangat luas. Salah satunya terjadi pengentalan darah. Kenapa sih kurang tidur bisa menyebabkan pengentalan darah? Karena ketika kurang tidur ini dianggap stres oleh tubuh kita, sehingga akan memproduksi namanya hormon kortisol dan adrenalin. Dimana ketika hormon adrenalin dan kortisol ini meningkat, maka faktor pembekuan di dalam tubuh ini akan meningkat. Kemudian lebih lanjutnya lagi, ketika kortisol dan adrenalin itu meningkat di dalam tubuh, maka trombosit-trombosit itu mudah sekali saling berdempetan. Selain itu akan terjadi kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah yang mana sudah trombositnya nempel, kemudian dinding dalam pembuluh darahnya rusak, maka itu bisa menyumbat dan ini akan berakhir pada komplikasi. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo pola tidurnya harus benar, harus cukup dan berkualitas. Sehingga ketika tidurnya cukup dan berkualitas, maka kesehatannya akan lebih optimal. Ya, terima kasih informasinya Mas Yo. Selanjutnya saya ingin menyapa narasumber kita Ibu Ciswati. Apa kabar Ibu Cis? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Ibu, boleh tahu saat ini, maaf, usia sudah berapa? Usia saya sekarang 53 tahun. Masih aktif bekerja Masih atau usaha? aktif, saya PNS di salah satu rumah sakit di Jakarta. Oh, PNS dan berhubungan dengan kesehatan juga. Jadi sebenarnya apakah kita bahas di sini sedikit banyak Ibu Cis sudah paham pastinya Ibu ya. Dikit-dikit. Ibu tenaga kesehatan juga? Bukan. Tapi bekerja di rumah sakit. Iya. Dekat dengan tenaga kesehatan ya Bu? Iya. Udah pasti paham lah istilah-istilah dan sebagainya dikit-dikit. ya. Dikit-dikit tahu. Nah nih ya, pengen tahu nih kita semua. Ibu kan terlihatnya sehat walafiat ya Bu ya. Tapi siapa yang menyangka bahwa Ibu Cis ini sebenarnya menyimpan keluhan seputar kesehatan Ibu. Boleh diceritakan Bu, ada keluhan apa dan terjadinya sejak kapan? Di usia saya 49 tahun itu saya udah merasa badan saya pegel-pegel, terus
siklus haid saya nggak teratur, kadang sampai haid saya tuh sampai lama gitu, sempat sampai 11 hari. Sampai saya karena saya kerja di rumah sakit, jadi saya sempat ke Polikaryawan dan saya sampai ke dokter penyakit kandungan, karena kan saya udah nggak KB kan, jadi saya khawatir masa seumur segini hamil gitu, gitu perlu dikuret. Saya bilang, dok, perlu dikuret, nggak usah katanya gitu, minum obat aja. Pada saat itu saya minum obat. Kemudian udah, terus pas umur berapa ya, 50, badan saya udah nggak enak-enak banget tuh, pokoknya ya tidur saya juga kurang nyenyak gitu ya. Terus kemudian umur 51, ya ternyata saya menopause gitu, udah nggak haid lagi. Dampaknya apa Bu, semenjak mengalami menopause? Menurun kondisi kesehatan Iya, atau bagaimana? cepet capek, terusnya cepet emosian, Kemudian ya. Sensitif. tidur juga kurang nyenyak gitu, sering kebangun gitu. Hasil pemeriksaan terakhir apa saja yang tinggi hasilnya, Bu? Yaitu hiperagregasi, Agregasi trombosit. trombosit, Oh, baik. Jadi tadi pengentalan darah ya, pengentalan berarti. darah, sama tensi saya bagus, Normal. Alhamdulillah saya bagus. Gula darah saya pada saat itu sih masih normal, Mbak, masih Kolesterol? normal. Kolesterol itu agak tinggi, Tinggi di atas 200. Iya. Asam urat? Asam urat saya bagus. Oke, berarti kolesterol Ginjal saya juga bagus. Ginjal juga bagus. Ibu Ci sendiri kalau dalam 1 bulan terakhir nih masih ada keluhan apa yang dirasakan? Keluhan saya kesemutan. Kesemutan di area tangan, Di itu area dua-duanya tangan. atau satu sisi aja? Satu. Satu. sisi. Kemudian ada sakit kepala masih dirasakan? Iya, kalau ya itu aja kalau pagi itu. Oke. Hebat, sakit kepalanya hebat Bu. Enggak sih, cuma nggak enak aja. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Jadi kalau bangun kan namanya ibu-ibu, kalau pagi kan harus masak, harus pasti. menyiapkan untuk keluarga gitu. Itu saya harus diem dulu. Misalnya saya bangun jam 4:30, saya diem dulu. Saya berusaha untuk relax lah. Nanti baru jam 5 baru saya beraktivitas gitu. Itu sudah berapa lama, Bu? Kalau di total dari pertama kali timbul sampai sekarang? Kalau kesemutan udah ada sekitar 7 tahun kali ya. 7 tahun, lama sekali, Bu. Berarti Bu selama itu tidak nyaman terus? Iya. Oke. Cuma apalagi kalau misalnya mungkin ya, apa saya nggak tahu, kalau misalnya ada masalah atau lagi saya ada, ya namanya manusia ya pasti punya masalah. Itu terasa banget itu kesemutannya. Tapi kalau misalnya agak saya rileks atau lagi seneng, lagi bahagia gitu, kadang suka hilang, apa nggak tahu dari sugesti saya. Iya. Karena itu bisa juga dari memang darah kental Ibu. Karena darah kental, aliran darah ke organ-organ jadi kurang lancar. Itu Ibu kesemutan, kebas, sakit kepala, itu tanda kalau memang kurang oksigen dan kurang nutrisi yang harusnya dialirkan oleh darah yang baik. Jadi hasil pemeriksaan dari Ibu Ci sendiri itu ada 2 yang perlu dikoreksi ya Bu ya. Yang pertama adalah gula darah. Gula darah sewaktunya itu di 143. Ini kan masuk ke kategori prediabetes ya Bu ya. Harus di bawah 140 nih Bu untuk gula darah sewaktunya. Kemudian yang kedua adalah kolesterolnya ini tinggi sedikit Bu ya, di atas 200, tepatnya di 202, karena normalnya harus di bawah 200 Bu. Nah sekarang Ibu Ci sendiri masih rutin minum obat? Minum obat yang saraf. Ya, Ya. oh berarti untuk obat nyeri saja, pengencer darah masih diminum, obat kolesterol masih diminum nggak? Sudah nggak ya? Oke, berarti masih harus dievaluasi nih untuk 2 faktor ini supaya kualitas darah dan pembuluh darah Ibu lebih optimal lagi Bu. Nah, Ibu harus ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Makanan, gula, garam, gorengan ya Bu, ya gaji itu ya. Dan yang gratisan juga yang bisa seenaknya itu mesti dikurangi ya, diganti dengan makanan yang sehat, sayur dan buah. Olahraga teratur 150 menit per minggu, artinya kalau mau 30 menit 5 kali seminggu Bu, jalan cepat. Ya Bu, cukup nggak sekarang olahraga? Enggak. Jarang ya. Tidur mesti cukup, kalau bisa minimal 7 jam semalam. Tidak terputus. Ibu cukup nggak? Kayaknya kurang dari Kurang segitu. juga ya. Hindari stres. Tadi Ibu bilang juga tuh kalau stres keluar makin berat keluar ya Bu ya. Iya. Harus ada pengelolaan stres. Kita semua manusia pasti punya stres, harus bisa dikelola dengan baik ya. Ada tempatnya, kalau sudah selesai jangan terus-terusan. Intinya mesti ada istirahatnya, dan hindari perilaku tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol.
Ibu ada? Tidak ya. Bu, ada satu tambahan lagi yang bisa Ibu tambahkan dalam pola hidup sehat Ibu. Selain rutin kontrol ke dokter, karena kita tidak bisa dengan perasaan kalau soal kesehatan tuh. Harus dengan pemeriksaan. Mesti rutin kontrol ke dokter, obat diminum sesuai anjuran dokter. Nah, ada satu teknologi namanya teknologi laser. Ibu bisa tambahkan sebagai pelengkap gaya hidup sehat Ibu. Pada saat dipakai di pergelangan tangan kiri, pemirsa, teknologi laser yang didapat dari alat yang portable, praktis, cukup dipakai seperti jam tangan. Ini akan masuk ke lapisan kulit kita hingga yang terdalam sampailah ke dinding dalam pembuluh darah. Nah, di sana teknologi laser ini akan meningkatkan produksi senyawa yang namanya NO atau nitric oxide, yang fungsinya adalah melenturkan dinding dalam pembuluh darah dan melebarkannya, sehingga aliran darah lebih lancar, Bu, sampai ke organ-organ vital kita. Nah, masalahnya untuk orang-orang dengan kekentalan darah yang tinggi, ini akan mudah terjadi trombus atau gumpalan-gumpalan darah. Nah, teknologi laser ini saat dipakai akan bisa memecahkan trombus tersebut sehingga aliran darah ke otak, ke ginjal, ke jantung, dan seluruh organ-organ vital kita menjadi lebih terjamin. Nah, selain itu ada juga ekstensi dari pergelangan tangan tadi, alat yang tadi dipakai, seperti yang Mas Adit juga pakai sekarang, ke dalam rongga hidung, Bu, namanya intranasal. Nah, karena lebih dekat dengan kepala, di dalam hidung kan ya Bu ya, berarti lebih dekat dengan pembuluh darah di sekitar kepala. Di kepala ini ada organ penciuman, ada pendengaran, ada alat keseimbangan, di otak belakang ada juga otak pusat pengendali tubuh kita yang penuh dengan saraf yang harus tetap baik fungsinya. Nah, saat dipakai di intranasal ini dalam rongga hidung, diharapkan keluhan-keluhan seperti pusing, migrain, vertigo, sakit kepala, sinusitis, atau juga demensia, Bu, kepikunan ya karena pusat memori kurang baik, atau serangan stroke maupun stroke berulang bisa dikurangi kemungkinannya. Ya, jadi Ibu perlu memakai alat ini sebagai satu kesatuan di pergelangan tangan kiri dan di dalam rongga hidung. Ya, jadi untuk Anda pemirsa yang punya keluhan seperti Ibu, kekentalan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda agar kualitas kesehatan Anda semakin meningkat. Nah, teknologi laser ini digunakannya sehari 2 kali, Bu, pada pagi dan malam hari. Jadi ketika digunakan pada malam hari, ini akan menstimulasi hormon melatonin, di mana melatonin ini adalah hormon tidur. Jadi ketika melatoninnya meningkat, maka tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Bisa masuk ke dalam fase tidur deep sleep, di mana pada fase deep sleep ini akan terjadi regenerasi sel, pengaturan hormon, proses metabolisme, sehingga ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan pada pagi atau siang hari ketika Anda menggunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi hormon serotonin, di mana fungsi serotonin ini adalah untuk meningkatkan energi dan memperbaiki mood. Selain itu, teknologi laser itu ada laser merah, ada sinar kuning. Nah, sinar kuning ini adalah happy light. Happy light itu di mana akan memberikan relaksasi ke tubuh kita, akan mengurangi tingkat stres. Ini juga bermanfaat untuk Ibu Cis ya dan pemirsa di rumah. Selain itu, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri ini akan menyinari 2 pembuluh darah, radialis dan ulnaris, juga menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Jadi Ibu Cis ini kan sudah mau masuk ke usia senior ya Bu ya, jadi harus memprioritaskan kesehatan supaya tidak terjadi komplikasi. Jadi ayo gunakan teknologi laser sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan juga pemirsa di rumah, walaupun Anda usianya muda, juga tetap harus memprioritaskan kesehatan dengan menggunakan teknologi laser secara rutin. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan dioptimalkan sehingga komplikasi dapat terhindar. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Nah, salah satu aksinya adalah take action menggunakan teknologi laser untuk melengkapi pola hidup sehat kita. Kita prioritaskan ya untuk punya alat kesehatan aku laser agar kita sekeluarga bisa hidup lebih sehat. Karena aku laser ini merupakan pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga Anda pemirsa, sebagai upaya mencegah dan juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi dan juga asam urat yang tinggi. Penggunaannya rutin ya, ini bisa mencegah serangan jantung,
stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Akulaser hanya di Gogomall ya pemirsa, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung nih ya, kita cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Nah, Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar pemirsa tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Akulaser. Dan tentu Anda juga bisa mendapatkan Akulaser secara langsung ya, dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ingat pemirsa, pelayanan ini hanya ada di Gogomall. Karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ayo pemirsa, segera gunakan Akulaser. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji, ada hal penting yang perlu diperhatikan nih. Ibadah haji bukan hanya kesiapan secara hati, tapi juga butuh fisik yang kuat dan juga bugar. Jadi pastikan nih, kondisi kesehatan tidak menghambat keberangkatan Anda untuk menunaikan ibadah haji, seperti risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi Anda perlu mempersiapkan diri dengan pola hidup yang sehat dan asupan gizi yang baik. Salah satu solusinya dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan dan juga gunakan teknologi laser. Tubuh sehat, ibadah lancar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, pemirsa kembali lagi di Go Healthy dan kami ada solusi sehat bagi Anda yang membutuhkan ya pemirsa. Wrist flexor stretch untuk latihan tangan yang sering mengalami kesemutan. Seperti apa tekniknya? Silakan Mbak Anita. Pemirsa, apakah Anda sering mengalami kesemutan? Jangan-jangan itu karena otot flexor wrist Anda kaku atau tegang. Ya, ini bisa terjadi karena kelelahan otot berlebihan, misalnya pekerjaan, atau memang karena jarang digerakkan, banyak diamnya. Nah, salah satu cara untuk meregangkannya adalah latihan peregangan otot wrist flexor atau wrist flexor stretch. Ini adalah latihan untuk meregangkan bagian otot flexor yang fungsinya sebenarnya untuk menekuk pergelangan tangan dan jari tangan agar aliran darah lancar ke sana, fleksibilitasnya meningkat sehingga tidak menekan saraf di dalamnya yang mengakibatkan kesemutan. Ya, caranya seperti ini pemirsa. Pemirsa bisa lihat di sini. Ya, bisa diregangkan ke arah bawah, juga ke arah atas. Tahan selama 10 sampai 15 detik, ulangi 3 sampai 5 kali per tangan. Kita lakukan bersama ya pemirsa ya. Ya, yang pertama adalah renggangan tangan ke depan ya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Yang pertama kita lakukan yang ke bawah dulu untuk otot flexor wrist, penekuk pergelangan tangan.
Tarik ke bawah sampai Anda terasa tertarik, ya, terasa kaku tapi tidak boleh sampai nyeri ya. Lakukan secara perlahan, berhenti jika timbul rasa nyeri yang tajam. Tahan 10 sampai 15 hitungan, lalu ke arah atas. Nah, ini sebenarnya kalau tadi di bawah flexor, yang atas untuk otot ekstensor. Jadi tidak cukup hanya satu sisi, bisa ditambahkan untuk semua sisi. Tahan 10 detik sampai 15 detik, boleh sampai 30 detik. Juga ke arah dalam untuk otot samping luar, dan bisa juga ke arah luar untuk otot samping dalam. Ya, pemirsa, lakukan ini secara perlahan. Ya, boleh 2 jam sekali paling sering, atau minimal 2 sampai 3 kali seminggu, agar otot pergelangan tangan Anda bisa berkurang kakunya, sehingga saraf menjadi berkurang tekanannya, dan keluhan seperti kesemutan, kebas, dan nyeri juga bisa berkurang. Dari keluhan ibu nih ya sehari-hari, yang paling mengganggu sekali, mengganggu ke aktivitas keseharian ibu tuh apa? Yang kesemutan itu. Itu ya, kerap kali ya Bu ya. Kesemutan. Itu sering banget terjadi atau selalu kesemutan? Selalu kesemutan. Selalu kesemutan. Baik Ibu. Menurut Dan Ibu admin juga ya Bu? Ya. Artinya sering Depan komputer. berhubungan dengan komputer ya? Seharian. Seharian, lebih dari 8 jam. Ya pokoknya kerja itu ya di depan komputer itu. Baik, dan Tangan. kurang gerak pula. kesemutan satu sisi aja Bu ya, kanan doang ya? Iya. Hanya tangan atau kaki juga? Enggak, kaki enggak. Alhamdulillah enggak. Hanya tangan kanan aja. Tangan bisa jadi terkait pekerjaan Mas Adit. Jadi karena dia ibu kerjaannya seperti ini, tangannya tetap kontraksi terus ya, dia Iya. bekerja terus, akhirnya jadi tegang ototnya. Untuk pemirsa yang baru saja bergabung ya, sebelumnya tadi Ibu Cis ada pertanyaan seputar manfaat teknologi laser yang berhubungan dengan kepala kita. Bagaimana teknologi laser ini bisa membantu kita untuk mengurangi resiko terjadinya demensia di sekitar area kepala kita tentunya ya. Ya, baik. Kira-kira seperti apa hubungannya Mas? Ya, baik Ibu Cis dan pemirsa di rumah, di segmen sebelumnya Mbak Anita sudah menjelaskan tentang teknologi intranasal yang digunakan di rongga hidung, di mana manfaat dari teknologi intranasal ini akan membantu melancarkan dan melebarkan aliran darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak. Sedangkan di otak ini kan fungsinya masing-masing. Salah satu fungsi dari otak adalah fungsi kognitif dan memori. Jadi ketika aliran darah di otak itu dilancarkan, maka suplai oksigen, suplai nutrisi itu kan bisa tersampaikan ke otak dengan baik, sehingga fungsi dari otak itu akan lebih optimal. Nah, kalau fungsi otak optimal, maka fungsi kognitif dan memori akan lebih maksimal lagi. Nah, kalau misalkan demensi atau kepikunan kan yang terganggu fungsi kognitif dan memori itu. Jadi dengan menggunakan intranasal ini dapat membantu mencegah demensia atau kepikunan tadi. Nah, kemudian tadi kalau melihat hasil dari Ibu Cis kan gulanya juga sudah mulai naik, kolesterolnya juga tinggi. Nah, ini harus diperhatikan ya Bu ya. Oleh karena itu nanti selain pola hidup Ibu harus dikendalikan dengan baik, jadi lebih sehat, kemudian tetap kontrol ke dokter ya. Kemudian teknologi laser ini dapat membantu menstabilkan kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat. Karena ketika menggunakan teknologi laser ini nitrik oksid yang diproduksi di dinding dalam pembuluh darah dengan bantuan oksigen akan meningkatkan kerja dari dapur energi sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Jadi ketika mitokondria itu bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat, diubah menjadi energi. Jadi kolesterolnya terkendali, gula darahnya terkendali, asam uratnya terkendali, energinya meningkat. Jadi Ibu Cis dan pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ingat, jangan sampai komplikasi terjadi baru cari solusi. Nah, saatnya sekarang Anda take action dengan menggunakan teknologi laser. Baik, satu lagi pemirsa dan Ibu Cis, ada teknologi yang bisa dipakai untuk meningkatkan fungsi saraf dan otot kita. Namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini satu kesatuan juga Bu dengan tadi yang di pergelangan tangan kiri. Ada ekstensi kepet yang bisa ditempelkan di otot tubuh kita. Nanti akan ada stimulus elektrik untuk menggerakkan secara pasif. Nah, dari gerakan itu Bu, ini otot akan mengirimkan sinyal ke otak. Kalau otot tersebut masih bisa digunakan, ayo digunakan lebih baik lagi. Namanya neuroplastisitas, dari saraf
membuat jaras untuk mengendalikan otot lebih baik saat digerakkan. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah yang punya keluhan jarang berolahraga, pertama malesnya mesti dihilangkan, harus rajin olahraga karena tidak ada yang bisa bantu ya selain diri sendiri dan tidak ada cara lain, dan tambahkan teknologi untuk meningkatkan fungsi otot dan saraf Anda. Terima kasih banyak Ibu Cis sudah berkenan hadir di Go Healthy bercerita seputar kesehatannya dan insya Allah solusinya juga bisa bermanfaat ya Ibu ya. Terima kasih sama-sama. Mbak Anita, Mas Yohanes, terima kasih banyak penjelasannya begitu lengkap sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan atau yang melihat ya pemirsa. Ingat loh, cerita hari ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita karena pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Untuk itu, segera gunakan Aqualaser dari Gogomall sebagai bagian dari gaya hidup kita, karena pelayanan Gogomall ini berskala internasional ya pemirsa, telah tersertifikasi ISO 9001 dan juga sudah meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Ingat nih, kalau kita hitung-hitung ya, kita hanya perlu menyisihkan kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Gogomall sengaja memberikan kemudahan cicilan ini pemirsa, agar kita tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aqualaser. Anda juga bisa mendapatkan Aqualaser secara langsung jika Anda mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ini hanya ada di Gogomall, karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Aqualaser pemirsa. Segera atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih Anda telah menyaksikan Go Healthy di episode hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kau ini suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV